Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TO 2B di sini akan mempresentasikan secara singkat tentang aturan-aturan dasar apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat desain layout PCB. Berikut nama kelompok kami. Nama saya Izra Dilafasya Ahmada, NRP 09 200 400 441. Saya Dania Kiki Sandia, NRP 09 200 435. Saya Yuda Irawan, NRP 09 200 446. Saya Jeffrey Stefan Bude, NRP 09 200 40049. Saya Rania Yasmin Magriza dengan NRP 09 200 451. Nama saya Muhammad Tifal Fitra, NRP 09 200 459. Pertama, pengertian PCB. PCB adalah singkatan dari Printed Circuit Board atau papan rangkaian cetak, merupakan papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Fungsi dari PCB sendiri secara umum, PCB yang banyak digunakan baik di dalam perangkat komputer maupun peralatan elektronika lainnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Tempat menyusun komponen-komponen elektronik sehingga terpasang lebih rapi dan terorganisir. Kedua, menghubung kaki komponen satu sama lain baik kaki komponen aktif maupun pasif. Ketiga, pengganti kabel untuk menyambung berbagai komponen sehingga membutuhkan tempat yang lebih efisien. Keempat, membuat tampilan suatu rangkaian elektronik menjadi lebih rapi dan tertata. Ada beberapa software CAD, yaitu perancangan layout PCB dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software CAD, Computer Aided Design. Beberapa software yang dapat digunakan dalam membuat layout PCB diantaranya adalah 1. Eagle, 2. Protel, 3. Altium, 4. OrCAD, 5. KiCad, 6. Cadence, 7. Proteus, dan lain sebagainya. Tahapan pembuatan PCB, yaitu pertama membuat skematik. Skematik berasal dari kata skema yang bisa berarti denah, rancangan, bahkan dan sebagainya. Ini merupakan langkah awal yang kita lakukan saat ingin membuat PCB, yaitu membuat rangkaian skematiknya terlebih dahulu, seperti pada gambar. Kedua, merancang layout PCB. Setelah skematik selesai, langkah selanjutnya adalah mendesain layout PCB. Pada tahap ini dibutuhkan kreativitas serta kemampuan orientasi ruang dan bidang agar komponen-komponen dapat diletakkan di tempat yang sesuai. Selain itu, diusahakan tidak ada jalur yang mengalami cross atau bertabrakan guna meminimalisir penggunaan kabel jumper. Yang ketiga, mencetak layout PCB. Layout PCB yang sudah jadi kemudian diprint dengan media berupa kertas glossy untuk cetak foto, kertas transparan OHP, maupun transfer paper. Aturan-aturan desain layout PCB. 1. Ukuran papan PCB. Ukuran papan PCB yang terlalu besar tidak diperbolehkan karena berakibat pemborosan dan tidak efisien. 2. Lebar jalur. Menggambar jalur pada PCB tidak boleh terlalu tipis. Minimal tingkat ketipisan lebih lebar jalur yaitu 0,254 mm. Sedangkan untuk tebalnya, lebar jalur tidak ada pembatasan sama sekali, karena semakin tebal suatu jalur, maka semakin kecil pula kemungkinan terputus atau terkikis. Lebar jalur pada PCB sangat menentukan tahapan kemampuan arus yang akan melewati jalur tersebut. Lebar jalur harus dibedakan apabila arus yang akan dilewatkan pada jalur tersebut besar atau kecil. Demikian juga dibedakan lebar jalur antara untuk arus AC, arus DC, atau untuk grounding. Sudut atau lekukan pada jalur PCB. Pada saat menggambar jalur pada PCB, perlu kita perhatikan sudut-sudut dan lengkukan jalur. 1. Hindari sudut siku atau 90 derajat pada jalur PCB dan coba rutekan atau routing setidaknya dengan 2 sudut 45 derajat. Untuk meminimalkan apapun perubahan impedansi, sudut lengkungan terbaik adalah lengkungan bulat.
Kedua, pisahkan sinyal kecepatan tinggi, misalnya sinyal clock dari sinyal kecepatan rendah dan pisahkan sinyal digital dari sinyal analog. Sekali lagi, penempatan itu penting. Ketiga, untuk meminimalkan crosstalk, tidak hanya antar dua sinyal pada satu lapisan, tetapi juga antara lapisan yang berdekatan. Arahkan jalur PCB dengan 90 derajat satu sama lain. Empat, jarak antar dua jalur. Jarak antara dua jalur harus memperhatikan besarnya tegangan yang ada pada kedua jalur. Untuk tegangan besar atau kecil, jarak antara dua jalur tersebut harus dibedakan, seperti pada tabel di bawah ini. 5. Kerapian dari jalur layout PCB. Jalur layout yang teratur dan rapi akan memudahkan dalam pembacaan atau perunutan jalur wiring terhadap rangkaian elektronika. 6. Ketelitian dari jalur layout PCB. Dalam mendesain PCB, harus diteliti apakah sudah sesuai dengan jalur pada rangkaian elektronika yang dikehendaki atau tidak. Apakah sudah tersambung semua atau tidak. Apakah ada kemungkinan short circuit atau tidak. Ukuran mata donut atau pad. Dalam perencanaan PCB, ukuran pad yaitu 2-3 kali ukuran mata bor yang akan digunakan. Misalnya ukuran mata bor yang akan digunakan adalah 1 mm, maka ukuran padnya 2-3 mm atau 0,08 sampai 0,012 inci. Tabel 3 yaitu ukuran mata bor untuk lubang PCB. Di sebelah kiri ada komponen transistor ukuran kecil, diode ukuran kecil, IC, kapasitor ukuran kecil. Kemudian ukuran mata bor yang digunakan adalah nomor 70, 0,028 inci atau 0,7 mm. Kemudian yang kedua, resistor 1/4 watt, kapasitor elko ukuran kecil, ukuran mata bor yang digunakan nomor 65 atau 0,035 inci atau 0,9 mm. Kemudian yang ketiga, resistor setengah sampai 1 watt, kapasitor mulai besar, kapasitor elko, trimpol, soket IC. Ukuran mata bor yang digunakan nomor 60 atau 0,040 inci atau 1,1 mm. Kemudian yang terakhir, trimpot, relay, dan trimmers. Ukuran mata bor yang digunakan nomor 55 atau 0,052 inci atau 1,3 mm. Yang ke-8, mengetahui karakteristik fisik dari komponen elektronika. Hendaknya dalam mendesain PCB harus benar-benar mengetahui ukuran jarak antara lubang kaki komponen yang satu dengan lainnya agar nantinya kaki komponen dapat dengan mudah dimasukkan pada lubang kaki komponen. 9. Mengetahui karakteristik rangkaian elektronika. Hendaknya mengetahui karakteristik rangkaian elektronika yang akan didesain pada PCB, apakah AC atau DC, plus dan minus, output, input, dan lain-lain. Sebagaimana perencanaan tata letak komponen mendesain jalur PCB juga memperhatikan 3 faktor, yaitu faktor teknis, ekonomis, dan estetis. Karena perencana dan menggambar PCB merupakan suatu upaya mewujudkan gambar rangkaian dan tata letak komponen pada ukuran perangkat yang nyata. Di bawah ini merupakan contoh tata letak PCB. Ya, ini di sini merupakan gambar dari kaki pad. Ini ada mata donat dan ini untuk komponen SMD. Dianjurkan untuk komponen SMD ini besar dari jalurnya sesuai dengan besar dari komponen SMD tersebut. Jadi semisal kita membuat jalurnya semakin besar, kita buat seperti ini terlebih dahulu. Jadi ukurannya itu sama seperti komponen kaki SMD-nya, kemudian dibuat lebar. Kalau untuk membuat lebih kecil,
itu disamakan dengan komponen kaki SMD terlebih dahulu, kemudian jalurnya dibuat lebih kecil. Ini untuk komponen biasa atau komponen modulan, kakinya dibuat seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Nah, ini adalah contoh yang benar. Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.